Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebupnya Wong Magelang. Bagi Anda yang belum mengikuti sosial media kami, segera follow Instagram kami di @magelangtv dan juga jangan lupa subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Masih bersama Pak Ganjar. Pak Ganjar ini gubernur, tapi rasanya semua orang mengikuti kegiatannya. Jadi gubernur rasa artis begitu, kalau saya boleh bilang. Boleh bilang gitu nggak, Pak Ganjar? Ya Allah. Gubernur rasa nano-nano. Bukan rasa nano-nano. Rasanya gado-gado gitu ya Pak Ganjar. Kita kembali lagi ke topik topik kita tentang pilkada yang berlangsung di Kota Magelang. Meski di situasi yang sulit, serba sulit di pandemi, kita semua mencoba untuk beradaptasi dan mencoba untuk melaluinya bersama. Bagaimana menurut Pak Ganjar strategi khusus yang harus dilakukan di Kota Magelang agar persentase pemilihnya juga maksimal, di mana ketika pandemi ini semua serba harus terbatas, di mana pilkada harus berjalan demi suksesnya legitimasi, kemudian hal lain juga harus berjalan, protokol kesehatan yang ketat juga harus terus berjalan. Dua hal ini harus berjalan secara seimbang. Tapi bagaimana agar terus termaksimalkan dalam persentase pemilihnya, Pak Ganjar? Ya, yang pertama KPU, Panwas, ya, Bawaslu mesti aktif untuk mempromosikan. Promosinya dua nih. Ini ada pilkada, yang kedua ada COVID. Maka dua. Ini harus terus-menerus diomongkan, mesti cerewet. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka masyarakat akan mengerti. Karena tadi rentang kendali secara geografisnya tidak terlalu luas, maka bisa mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka yang independen begitu, untuk ikut mensosialisasikan. Yang tidak independen bagaimana? Partai. Ya. Partai pendukung, pengusung, harapan kita juga ikut mengkampanyekan. Kampanyenya bukan hanya sekedar pilihlah calonku, tapi tolong juga awas COVID. Nah, sehingga kampanyenya menjadi dua. Elitnya sendiri, si kandidatnya sendiri, pimpinan partainya sendiri, mesti take lead, memimpin ke depan, ambil kursi kepemimpinan dalam konteks untuk mendorong pilkada bisa baik, tapi dengan dua isu itu, kita ada pesta demokrasi, tapi tanpa kerumunan, dan mulai diajak untuk berpindah, Mbak. Kalau kemarin kita biasanya ya, apa istilahnya, bertemunya real, nah sekarang enggak, pindahlah ke digital. Akan medsos, aktiflah di sana, dan kemudian kalau itu bisa dilakukan, maka semua orang akan mengikuti melalui gawainya. Nah, kalau itu bisa terjadi akan mencerdaskan, dan memang kita harus membawa pilkada ini dalam konteks komunikasi publiknya mesti dengan gaya digital. Nah, semampu apa elitnya bisa membawa, itulah kemudian yang menjadi PR. Saya kira civil society mesti mendorong ke sana. Ayo jangan kerumun. Ayo kita debat di medsos, tampilkan mana akunmu. Saya akan follow gitu kan. Boleh kamu sampaikan ke YouTube, boleh kamu ke IG, Facebook dan sebagainya, TikTok juga oke gitu kan. Terus kemudian kita bareng-bareng melakukan komunikasi di sana. Itu bukan tidak mungkin. Justru ini sebenarnya cara-cara yang sangat inovatif, cara-cara yang sangat kreatif yang bisa dilakukan oleh calon. Maka calon hari ini harus diperas, ide-idenya mesti menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya kira kok masyarakat Kota Magelang akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru, yang mungkin tidak membosankan dan asik gitu. Betul sekali. Tadi Pak Ganjar sempat membicarakan bagaimana digital platform ini sangat mempengaruhi masyarakat kita saat ini. Kalau khususnya di wilayah Jawa Tengah, bagaimana perkembangannya? Kita tahu dengan adanya pandemi, ada sisi lain di mana platform digital ini semakin berkembang pesat. Karena semua harus dituntut social distancing, harus dilakukan serba daring begitu. Bagaimana menurut Pak Ganjar kesiapan penggunaan digital platform di wilayah Jawa Tengah? Oh iya ya, Anda mau ikut atau ketinggalan, pilihannya itu aja. Kalau Anda kemudian tidak mau ikut, Anda akan ketinggalan. Itu soal choice saja. Maka kalau saya, itu sudah menjadi kebutuhan, apalagi ketika kemudian banyak orang memang dia work from home, dia tetap stay at home. Nah, kalau stay at home komunikasinya apa?
kan gawai. Komunikasinya apa? Betul. Ya telekomunikasi kan, komunikasi tele ini jarak jauh. Dan itu hari ini platform yang paling gampang adalah yang medsos itu kan. Nah itu yang saya mendorong kawan-kawan untuk menampilkan ide-idenya, komunikasinya semua melalui medsos atau melalui daring begitu ya. Dengan cara itu kan kita sebenarnya bisa tetap komunikasi, jaga jaraknya juga bisa terjaga, maka protokolnya dipenuhi, tapi idenya nggak hilang. Bahkan mungkin lebih baru lagi, siapa tahu umpama nih saya maju wali kota Magelang gitu ya, yuk lomba nge-vlog bagaimana kotaku, wah besar dulu idenya muncul. Yuk lomba nge-vlog sekarang ide kotaku bersih dan mengelola sampah dengan baik. Siapa bisa? Bagaimana kotaku yang kecil mini ini bunganya tidak sejuta tapi berpuluh-puluh juta. Maka bagaimana lanskap ini mesti dibuat? Bagaimana menjaga lingkungan? Bagaimana bergotong royong? Bagaimana toleransi? Wah itu nggak habis-habis Mbak. Keren banget. Betul. Yang menang dapat kaos. Jadi kaosnya nggak hanya dibagi kan? Atau nggak menang lah. Yang berpartisipasi dapat kaos kan boleh. Ada money politiknya kan? Dan kaosnya dibuat yang bagusan begitu kan bisa jalan. Ini saya kemarin beli kaos ya, jamu gendong. Gendong. Ya. Iya bagus. Ini di Magelang di sekitar Borobudur Menari. Ini ada Candi Borobudur di sini. Jaketnya dibuat oleh anak muda yang sangat kreatif dengan posisi Jawa Tengah, tapi yang buat anak Pemalang. Kemudian ditulis. Jadi sebenarnya orang-orang akan bisa melihat sesuatu yang sangat kreatif dan anak muda mesti suka daripada saya besok akan mensejahterakan apa bentuk saya besok akan mereformasi birokrasi pripun carane. Nah itu sebenarnya istilah saya, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, tapi politiknya jangan berat-berat, ajaklah mereka partisipasi dengan diksi yang bagus, komunikasi yang gampang, seperti istilah anak sekarang itu direcehkan gitu ya. Sehingga semua akan bisa berpartisipasi dari indil-indil anak-anak kecil sampai ondol-ondol yang gede gitu. Tadi disebutkan beberapa kali di mana pemuda ini bagaimana berpartisipasi aktif. Seperti apa sih pemuda di pandangan Pak Ganjar dengan keterlibatannya dalam pilkada dan juga mensukseskan pilkada ini? Ya kalau dia punya harapan, punya masa depan, bukan hanya sekedar rebahan dan jomblo akut gitu ya, mereka mesti partisipasi. Nah orang kan cuma nahan ngenes kan. Nahan ngenes itu nanti akhirnya sakit hati, imunnya turun, nggak bahagia babar blas gitu. Kalau nulis menjadi kalimatnya haters gitu kan, nggak asik. Maka pemuda harus bilang, oh ini harus solusinya begini, saya mau ikut terlibat. Nasib kota Magelang di tangan saya, maka satu suara saya akan menentukan. Wow keren, tinggal nanti usul. Di debat nggak apa-apa calonnya, ajak berpikir keras, kasih pertanyaan ini. Kalau nggak ngomongin, Anda nggak layak, gitu. Atau Anda hebat, kan gitu kan asik lah. Maka demokrasinya menjadi menarik. Ya jangan bawa isu-isu sara, nggak bagus. Pakai ide dong menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Magelang gitu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kita kembali lagi setelah break satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Sesaat lagi.